Kita lanjut. Sekarang subjek pajak luar negeri. Siapa tuh subjek pajak luar negeri? Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ya, atau orang pribadi berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Saya ulangi, subjek pajak orang pribadi luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Tetapi mereka punya penghasilan dari Indonesia, ya, baik melalui BUT maupun bukan melalui BUT, ya. Jadi semua orang di luar negeri itu merupakan subjek pajak sepanjang mereka yang di luar negeri tadi punya penghasilan dari Indonesia. Itu bahasa gampangnya, ya. Maka dia subjek pajak pribadi luar negeri, ya. Kemudian apa itu BUT? BUT adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi bentuk usaha, ya, yang digunakan oleh orang pribadi, subjek pajak luar negeri, namanya BUT. Ini perbedaan SPDN dengan SPLN, perbedaan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Kalau dalam negeri, subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Jadi subjek pajak dalam negeri itu adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Kemudian penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan neto dengan tarif umum, ya. Artinya subjek pajak dalam negeri itu dikenakan PPh berdasarkan penghasilan neto, dari penghasilan neto. Kemudian SPDN itu wajib menyampaikan SPT tahunan. Kalau dia subjek pajak luar negeri, maka dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia, ya. Jadi untuk subjek pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja. Kemudian penghasilan dikenakan pajak adalah penghasilan bruto, ya, penghasilan bruto dengan tarif sepadan, ya, dengan tarif tertentu. Kalau PPh pasal 26 berarti tarifnya 20%, ya. Kemudian subjek pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Ini warisan belum terbagi, sudah, ya, ini sudah dijelasin tadi. Ini contoh warisan belum terbagi. Tuan A memiliki usaha bengkel dengan nama PD Wijaya Motor, NPP-nya sekian, gitu, ya. Tuan A punya 2 orang anak, yaitu B dan C. A meninggal, atas warisan bengkel tersebut baru diberikan kepada B dan C pada 5 Januari 2018. Setelah A meninggal, maka kewajiban pajak A sudah berakhir, ya. Namun agar pengenaan pajak atas bengkel PD Wijaya Motor masih dapat dilanjutkan, maka timbul subjek pajak baru, yaitu warisan belum terbagi berupa bengkel tadi. Kewajiban perpajakan atas bengkel tersebut menggunakan NPWP Tuan A dan tidak mendapatkan pengurangan berupa PTKP. Jadi tidak ada PTKP. Setelah warisan tersebut dibagikan kepada B dan C, maka status subjek pajak warisan belum terbagi akan berakhir. Pengenaan pajak akan dibagikan kepada B dan C. Jadi urutannya begini. Kalau ada seseorang meninggal, kemudian dia punya usaha, misalnya bengkel, maka bengkel tadi sebelum dibagikan kepada ahli waris, pemenuhan kewajiban perpajakannya harus dilakukan, ya, harus dilakukan. Nanti pada saat kemudian dibagikan kepada ahli waris bengkel tadi, maka subjek pajak dari warisan belum terbagi menjadi hilang, diganti dengan B dan C yang akan ditunjuk sebagai subjek pajak.